persiapan Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan dunia Under 21 tahun 2025 sampai saat ini terlihat belum maksimal. Gemanya belum ada, gaungnya belum viral di media sosial, dan ada berbagai pertanyaan dari para volley-mania, dari para fans volley Indonesia mengenai kejuaraan dunia Under 21 tahun 2025 ini. Salah satunya adalah bagaimana cara volley-mania untuk membeli tiket untuk menyaksikan pertandingan volley di kejuaraan dunia Under 21. Oke teman-teman, ketemu lagi kita ngobrol santai-santai tentang volley Indonesia, tapi kita tidak akan membahas tentang timnas senior yang kemarin tampil di CV League tahun 2025, tapi kita akan membahas mengenai persiapan Indonesia, dalam hal ini adalah PBVSI, sebagai tuan rumah dari kejuaraan dunia Under 21 tahun 2025 ini. Teman-teman menyadari nggak atau ngerasa nggak bahwa gema atau gaung dari persiapan kejuaraan dunia Under 21 itu seolah belum terdengar sangat keras, tidak hanya di platform resmi ataupun di media mainstream, tapi juga di media sosial, padahal kita ketahui bahwa kejuaraan dunia Under 21 itu akan segera diselenggarakan di Surabaya mulai tanggal 7 Agustus nanti. Itu artinya persiapan untuk menyambut kejuaraan dunia Under 21 itu hanya tinggal beberapa hari lagi, atau bahkan bisa kita anggap kejuaraan dunia itu sudah berada di depan mata. Tapi sampai saat ini ternyata kalau kita mendengar atau kita melihat di berbagai platform itu memang sangat banyak pertanyaan dari para volley-mania, dari para fans volley Indonesia mengenai persiapan untuk menyambut kejuaraan dunia Under 21. Salah satu yang masih menjadi pertanyaan dari para volley-mania itu adalah bagaimana cara oleh mereka untuk membeli tiket untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan volley di kejuaraan dunia besok. Karena apa? Sampai saat ini ternyata kalau saya cek di akun Instagram resmi PBVSI itu belum mencantumkan bagaimana cara atau prosedur atau tata cara bagi para volley-mania untuk membeli tiket, bahkan linknya itu juga belum disebar. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa sampai saat ini memang seolah PBVSI itu cukup pasif, dan hal itu bisa kita lihat lah ya dari media sosial yang dimiliki oleh PBVSI. Kenapa sorotannya menjadi media sosial? Karena ya kita ketahui bahwa saat ini media sosial itu kan berperan sangat penting, memiliki peran yang sangat besar untuk menyebarkan informasi, apalagi kalau media sosial itu merupakan akun resmi dari federasi, dalam hal ini adalah PBVSI. Ini adalah postingan terakhir, beberapa postingan terakhir dari atau yang sudah diposting di akun Instagram resmi PBVSI. Jadi kita bisa melihat seolah tidak ada trivia, tidak ada informasi yang banyak mengenai persiapan Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan dunia Under 21. Ini bukanlah hujatan, ini adalah kritik. Tolong dibedakan antara hujatan atau kritikan. Kalau kritikan itu kan sifatnya konstruktif atau membangun, sedangkan hujatan itu sifatnya adalah destruktif atau sifatnya menghancurkan. Nah, mungkin kita bisa memberikan kritik kepada PBVSI. Kenapa kok sampai saat ini gema dari kejuaraan dunia Under 21 itu belum terdengar sangat keras. Padahal ini bukanlah kejuaraan yang kaleng-kaleng, ini bukanlah sebuah kejuaraan yang sembarangan. Ini adalah kejuaraan dunia meskipun kejuaraan dunia untuk kelompok umur. Kapan lagi kita bisa menjadi tuan rumah kejuaraan yang skalanya dunia kalau tidak sekarang? Dan ternyata menurut saya pribadi dan mungkin banyak volley-mania yang setuju atau bahkan mungkin tidak setuju, ternyata kesempatan ini tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh PBVSI. Salah satunya yaitu tadi bahwa sampai saat ini gemanya itu tidak digaungkan dan juga masih ada kebingungan dari para volley-mania. Kalau kita bandingkan dengan federasi lain atau olahraga lain, memang terdengar atau terlihat itu memang sangat jomplang atau sangat timpang. Kita ambil contoh ketika beberapa waktu lalu PSSI itu akan menjadi tuan rumah dari Piala Dunia untuk kelompok umur. Saat itu persiapannya sangat bagus, kemudian juga pemberitaannya sangat masif, kemudian juga berbagai trivia itu dimunculkan. Dan hal itu tentu saja menimbulkan hype atau menimbulkan gairah tersendiri, meskipun pada akhirnya kita ketahui bahwa Indonesia itu gagal menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia yang kelompok umur. Begitu juga kalau kita bandingkan dengan PBSI, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa PBSI itu kan
bisa untuk mengemas pertandingan atau turnamen internasional dengan gaung yang lebih hebat lagi, dengan gema yang sangat luar biasa, dan menimbulkan animo yang besar atau hype yang sangat bagus dari para pecinta bulu tangkis yang ada di Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa satu, pengalaman itu tidak bisa bohong. Kita ketahui bahwa untuk PSSI itu memang sudah sangat sering untuk menggelar turnamen internasional. Begitu juga dengan PBSI yang sudah sangat sering menggelar turnamen-turnamen bulu tangkis atau pertandingan badminton yang skalanya itu internasional, sehingga pengalaman mereka itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Tapi untuk PBVSI itu memang ya kita harus mengakui bahwa sangat jarang bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah kejuaraan yang skalanya itu internasional. Kalau kita mundur ke belakang dalam beberapa waktu ke belakang, dalam beberapa tahun terakhir, kejuaraan atau turnamen yang sifatnya itu internasional dan paling besar itu kan Asian Games tahun 2018 silam, ketika saat itu Indonesia itu kan menjadi tuan rumah. Setelah itu ya PBVSI itu kan tidak bisa lagi untuk menggelar turnamen-turnamen yang skalanya internasional yang sangat besar. Paling ya hanya Proliga dan juga turnamen-turnamen seperti Live Volley ataupun Kapolri Cup. Hal itu menjadi bukti bahwa ya sekali lagi pengalaman tidak bisa dibohongi. Yang kedua tentu saja adalah dari segi keseriusan untuk menyelenggarakan turnamen yang skalanya merupakan skala dunia. Ini sekali lagi, ini adalah kritikan untuk para pengurus PBVSI. Seharusnya persiapan itu bisa dimaksimalkan karena ini event yang sangat besar dan tentu saja memiliki dampak yang sangat besar. Dampaknya tidak kecil, tidak hanya untuk voli, tapi juga untuk ekonomi sekitar seperti perhotelan, kemudian UMKM, dan lain sebagainya. Kalau saja kita berandai-andai persiapannya itu maksimal, kemudian gemanya itu sangat oke, kemudian gaungnya itu sangat besar, tentu saja tidak hanya voli Indonesia yang mendapatkan keuntungan, tapi juga ekosistem lain, ekosistem ekonomi yang ada di sekitar voli yang juga akan mendapatkan benefit. Ya, seperti tadi yang saya bilang bahwa ada industri perhotelan, industri food and beverage, UMKM, dan lain sebagainya yang tentu saja bisa untuk memanfaatkan event ini untuk mendapatkan benefit atau mendapatkan keuntungan. Tapi sekali lagi, kalau kita sudah bersuara tapi ternyata PBVSI tidak merespon atau tidak mau berupaya bekerja lebih baik, ya sama aja. Padahal kapan lagi sih kita akan menjadi tuan rumah untuk event yang skalanya dunia? Karena ya sekali lagi kita kan sangat jarang untuk menjadi tuan rumah atau menjadi host untuk kejuaraan dunia. Tidak hanya itu, kita juga bisa melihat bahwa sampai saat ini misal apakah ada maskot atau tidak, kemudian juga ini kan sudah turnamennya itu sudah di depan mata, tapi persiapan untuk venue atau host atau gor atau tempat untuk menjadi lokasi pertandingan itu juga belum selesai secara sempurna. Tapi ada hal lain yang hal positif lain yang dilakukan oleh PBVSI, salah satunya adalah timnas Under-21 Junaida Santi dan kawan-kawan itu menjalani uji coba dengan negara lain, dengan Chile dan dengan Korea Selatan. Ini tentu saja menjadi ya bisa kita berikan apresiasi lah ya kepada PBVSI, karena itu artinya selain TC jangka panjang dan juga timnas Under-21 itu diikutkan di uji coba atau turnamen Moji Volley Cup ketika melawan Mabes TNI dan juga O2C Bandung dan juga timnas senior. Tapi ternyata menjelang kejuaraan dunia Under-21, Junaida Santi dan kawan-kawan itu menjalani tryout. Ya, sekali lagi, please PBVSI tolong dipersiapkan dengan baik, jangan sampai kita malu kalau hasilnya nanti amit-amit tidak baik untuk timnas Under-21, tapi minimal kita sebagai tuan rumah itu bisa untuk menyediakan atau bisa menggelar turnamen itu dengan maksimal, karena ini juga menyangkut nama negara. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya timnas Under-21 besok mendapatkan hasil terbaik di kejuaraan dunia Under-21 tahun 2025. Oke, makasih. Sampai jumpa.